Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadita Aprilia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas 4B Akuntansi. Saya akan membahas materi mengenai pengangguran. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu kasus pengangguran di Indonesia pada saat ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlahnya tumbuh 1,82 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Dibandingkan Agustus 2020, jumlah pengangguran tercatat turun 1,02 juta orang. Pada periode tersebut, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 9,77 juta orang. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2021 sebesar 6,26%. Realisasi ini naik dari posisi Februari tahun lalu yang sebesar 4,94%, tetapi turun dari posisi Agustus 2020 yang sebesar 7,07%. Sementara TPT tertinggi berada di Kepulauan Riau sebesar 10,12%. Sebaliknya, TPT terendah berada di Sulawesi Barat sebesar 3,28%. Lalu, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK tercatat turun dari 69,21% pada Februari 2020 menjadi 68,08% pada Februari 2021. Namun, posisi ini naik bila dibandingkan dengan Agustus 2020 yang tercatat hanya 67,77%. Jumlah masyarakat yang bekerja formal hanya 40,38% dari total angkatan kerja. Sementara porsi pekerja informal mencapai 59,62%. Dari segi jam kerja, 84,14 juta orang merupakan pekerja penuh atau bekerja minimal 35 jam per minggu. Lalu, 46,92 juta orang bekerja hanya dalam waktu 1-34 jam. Adapun pengertian pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, resesi ekonomi. Kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pengangguran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, pengangguran musiman yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis, pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran deasioner yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia. Keempat, pengangguran voluntary
yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja, padahal masih mampu bekerja. Kelima, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Keenam, pengangguran teknologi yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. 7. Pengangguran friksioner yang terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Yang kedua, berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama, pengangguran terbuka, di mana situasi orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang disebabkan oleh ketidaktersediaan lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Yang kedua, setengah menganggur, di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan dari tenaga kerja. Nah, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan sarana, prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Yang keempat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Demikianlah penjelasan materi tentang pengangguran. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.